Ada motor nggak di sana? Nggak ada, sepi banget. Cuman kita saja. Kita bakalan ke sana tuh. Jadi kalian bisa menikmati ini sendiri. Kali ini kita bakalan turun menepik ke bawah. Curam banget ini teman-teman. Nah, itu adalah curugnya, air terjun Sikarimnya. Selamat siang semuanya. Cuaca siang hari ini kelihatan panas banget, tapi berasa sejuk banget teman-teman. Udaranya masih seger, masih enak buat motoran di sini. Dan apalagi di sini juga daerah pegunungan dan juga banyak banget jalan menikung. Mungkin aku bakalan ke arah Dieng kali ya, karena di sini nggak begitu jauh juga dari Dieng, dari area Wonosobo ataupun daerah-daerah pegunungan ala Dieng gitu. Nih, kita pertigaan Kandangan, kita ambil ke kiri, kita ke arah Jumo. Tapi aku bakal ngelewatin desa di sini teman-teman. Aku bakal ngelewatin kampung. Aduh, macet. Kampung dengan jembatan gantung ya. Jadi asik juga lewat di sana. Ntar juga kita ngelewatin area pegunungan di sana. Oh, banyak banget speed trap ternyata. Oke. Ini landscape khas Kabupaten Temanggung seperti ini. Jalannya lumayan nggak enak di sini. Masih jalan batu dan juga beberapa cor. Dan itu adalah jembatan gantungnya yang ku ceritain tadi teman. Ini jalan nantinya akan tembus ke Jalan Kedu. Ada motor nggak di sana? Nggak ada, sepi banget. Cuman kita saja. Dan di sana terlihat view dari Gunung Sumbing. Dan di sebelah kanan sana ada Gunung Sindoro. Dan ini aliran sungainya Sungai Progo juga di sini. Langsung disambut dengan persawahan. Adik-adik. Dulu kita kayak kecil dulu kayak gitu juga ya kan. Random banget di jalan entah ngapain. Sekarang ngelihat anak kecil ya, kadang ngelihat mereka nakal atau gimana ya, itu adalah kita dulu teman-teman. Akhirnya tembus juga ke jalan utama. Sini ada Jalan Kedu. Kedu ke daerah Jumo. Jadi yang di kanan kita sana ada Gunung Sindoro. Dan di sebelah kirinya itu ada Gunung Sumbing. Jadi view-nya, landscape-nya kerasa banget di sini nih. Kalian bisa ngedapetin landscape dengan sempurna di sini. Jadi ini kita ke kanan ke arah Jumo dan nanti kita bakalan ke arah Wonosobo Dieng ya. Jalan santai kayak begini tuh enak banget, sendirian. Kadang sampai tujuan itu cuman ngapain, entah ngopi doang, entah cuman ya udah balik gitu aja. Yang enak itu emang di perjalanannya. Itu sih, adik-adik mau nyelip masih ngeliatin belakang. Dia masih belum paham dengan apa gunanya spion sebetulnya. Jadi ya namanya juga masih anak-anak ya.
Cerah banget, dan semoga cerah sampai nanti di atas sana. Sampai pulang nanti semoga cerah juga, karena tiba-tiba aja kalau biasanya di sini tuh tiba-tiba aja hujan. Udah panas begini tiba-tiba sorenya hujan gitu kan. Dan ini udah masuk Jumo. Aku bakalan lewat ke kanan di sini. Habis jembatan aku ambil kanan. Oke, duluan ya mobil. Ini jalan sepi banget nih di sini. Enak juga, tapi ada beberapa jalan yang nggak halus. Bagian pinggir-pinggirnya itu. Kita bakalan ke sana tuh. Kalau tadi kita ambil yang lurus nggak belok ke kanan, ntar kalian bakal ngelewatin sebuah tempat wisata ya, ada namanya Umbul Jumprit, dan itulah 0 kilometernya dari Sungai Progo, Kali Progo di situ. Sejuk banget di sini. Serius, di sini sejuk banget. Walaupun kelihatan panas di depan sana, tapi udaranya itu sejuk gitu loh. Enak banget. Asli enak, motor nggak panas. Jalannya juga tergolong masih bagus lah. Ada beberapa jalan yang berlubang-lubang juga, tapi overall aman. Ini udah mulai berasa nggak enak perpindahan giginya ini. Biasanya sih pengennya besok mau bawa ke Ahas sih ini motor. Karena rencana aku bakalan ngelanjutin perjalanan lagi ke tempat yang belum pernah aku tuju pakai motor. Jadi pengennya pakai motor ke sana, ngerasain adrenalin dan juga mental tentu saja. Dan sepertinya kita bakalan dapat view yang cantik deh nanti di atas, karena ini cerah banget. Nggak tahu, biasanya sampai atas tuh biasanya udah kabut gitu aja. Ini jalur yang enak banget. Kirinya juga airnya bersih banget, bening banget ini. Sawah, hamparan sawah di mana-mana dan perbukitan. Wow. Hati-hati, di sini banyak mobil yang laju banget dari arah sana. Ini aku bakalan lurus. Nanti di depan ada pertigaan, aku beloknya ke kanan. Aku ambil ke kanan, nanti jalan yang sangat-sangat menanjak tapi elok banget dilihat. Cerah banget ini jalan, dan semoga cerah sampai atas nanti. Kita ngelewatin perkampungan di sini. View-nya udah mulai terlihat dengan langit yang mulai cerah. Dan itu adalah Gunung Sindoronya. Gunung Sumbingnya nggak kelihatan di sebelah kiri jauh. Di sini anak-anak sekolahnya udah pada pakai Nmax, Aerox, gitu-gitu. Cewek-ceweknya udah pada gitu. Apalagi mereka pakai motor ya kan, 150 cc. Scoopy aja dia buat jadi kenceng banget. Jalanannya emang sempit di sini. Waduh, sempit dan banyak lubang. Gila, dihantam aja itu sama Nmax. Landscape khas Temanggung. Ini di sini udaranya seger banget, sejuk.
Tapi ntar sore udah mulai menggigil guys yang di sini nih. Dan itu adalah Gunung Sindoro. Biasanya sore di sini banyak banget orang-orang pada nongkrong di sini. Mereka ngelihat view Sindoro-nya dari sini. Cilembu Street View. Bagian kanan dan kirinya semuanya pegunungan dengan jalan yang terus menanjak. Semakin naik semakin berasa dinginnya. Sampai di sini udah kerasa nih dingin banget ini. Tapi pas sih ini di motor nggak seberapa panas, nggak cepet overheat. Kalian bisa coba motoran ke sini. Ini masih di Kabupaten Temanggung. Jadi kalian bisa ngedapetin berbagai macam view dari mulai di Temanggung. Lalu kalau kalian pengen nanjak lagi, kalian bisa ke Dieng, bisa ke Curug Sikarimnya, ataupun ke tanjakan viral Sikarim, bisa lewat sini. Nah ini kalau kalian ke kiri, kalian bisa nanti tembusnya ke Umbul Jumprit, itu yang aku bilang tadi. Dan ini tanjakannya lumayan cukup ekstrim ya di area-area sini. Dan di area sini kanan kirinya banyak banget kafe. Jadi buat kalian yang lapar atau pengen cari minum, bisa nanti mampir di kafe di kiri atau kanan jalan nanti. Tuh, semakin dekat kan kita dengan Sindoro. Jadi di sini biasanya orang-orang pada foto di sini, banyak yang bikin konten juga di sini. Paling rame sih hari Minggu. Dari mulai pagi sampai sore di sini penuh banget nih di sini. Jadi beruntunglah buat kalian yang pengen datang ke sini, nggak harus hari Minggu, jadi kalian bisa menikmatin ini sendiri. Kalian ambil ini sendiri. Nah di sini banyak mulai berbagai macam kafe ya di sini. Ada di kiri dan kanan sana. Dan ini kafe baru juga di sini. Cakep sih. Pas banget ini menghadap ke Sindoronya. Ini udah buka belum ini? Dan masih terus menanjak. Si motor udah zigzag. Tenang, kalau di sini sih masih aman. Tenang, nggak usah takut di sini. Kecuali kalau di Sikarim sana. Nah itu baru tuh, perlu keahlian ya. Keahlian dalam menanjak. Setelah tadi menanjak, dan kali ini kita bakalan turun menupik ke bawah. Asik banget ya. Perdesaan yang asri, kayak lukisan.
ngeliatin di sana kok sedikit mendung. PLTA Garung. Ini tandanya kita bakalan menanjak menuju ke arah Sikarim. Dan ini kita ambil ke kiri karena kalau terus ke Telaga Menjer. Jadi ada danau di sana namanya Telaga Menjer. Bagus banget sih. Dan kali ini aku bakalan ngajakin kalian ke kiri menuju area Sikarim. Dan bisa dilihat di sana kabut yang sangat-sangat tebal, udah pastinya nggak kelihatan. Jadi nggak tahu ntar aku bakalan berhenti di mana. Cuman ini jalan menuju Sikarim ini aku suka banget dan nggak bosen banget untuk jalan ke tempat ini lagi dan lagi, karena aku domisili juga dekat antara Jogja dan juga Temanggung. Biasanya aku balik ke Temanggung, jadi ini jalur yang seneng banget aku ngelewatinnya. Di Jogja kan panas, jadi biasanya kalau misalkan ngadem di Temanggung ya udah larinya ke tempat sini. Dan ini jalur ke Sikarim kalau misalkan udah kelewat agak siang, ini biasanya mendung teman-teman. Biasanya udah kabut di atas. Tapi kalau misalkan kalian bisa pagi nyampe di sini, ini view-nya bagus banget. Kalau enggak sore sekalian. Tapi sore ya itu tadi keberuntungan doang sih. Kalau misalkan kalian dapat sorenya yang cerah, ya bisa dapat pemandangan yang lebih bagus sebetulnya. Biasanya begini udah mulai mendung kayak begini, kabut, lalu tiba-tiba hujan. Jadi kita bakalan nancak nanti sampai pucuk sana, di atas sana. Setelah ngelewatin Curug Sikarim atau air terjun, dan nanti masuk ke tanjakannya, yaitu tanjakan Sikarimnya. Dan yang lebih berbahaya ini sih sebetulnya kalau di sini kalau misalkan pas musim hujan, karena di sini rawan banget longsor kan. Boleh kalian lihat deh di atas sana, tebing yang curam banget. Jalanannya asik banget di sini, adem. Iya, ini wisata jeep udah mulai kelihatan nih di sini. Jadi di sini juga bisa sewa jeep, tapi harganya kurang tahu sih berapa. Tapi untuk keluarga, biasanya kalau kalian bawa keluarga, kalian bisa nyewa jeep di sini. Ntar dari mulai Telaga Menjer, ntar muternya juga sampai sini, dan diputerin juga ntar sampai ke Dieng sana. Jadi ini jalur alternatif juga menuju Dieng sebetulnya. Kalau kalian nggak mau pengen lewat jalur utamanya, bisa lewat sini. Tapi ya begini jalannya, kalian harus siap-siap dengan kendaraan kalian, fisik kalian juga, nggak boleh ngantuk karena tikungannya tajam di sini, turunannya juga curam.
Tapi jalannya lumayan bagus teman-teman. Ini udah mulus semua jalannya kecuali nanti sampai di tanjakannya nanti. Tanjakannya Sikarim itu memang dia nggak bisa mulus karena susah juga bawa alat berat ke sana. Masih ada sedikit harapan lah buat kelihatan sedikit awannya ya kan. Oh udah nggak kelihatan sampai sini, bener-bener sudah berkabut. Dan view yang bagus di sini teman-teman. Ini sampai nanti tanjakan Sikarim nanti kita bakalan menanjak terus. Semoga nggak hujan sih. Curam banget ini. Ini udah kayak perbukitan di mana ini, di luar negeri mungkin ya. Curam banget ini teman-teman. Ini kalau hujan, musim hujan gitu bahaya banget sih ini. Tapi semoga baik-baik saja semuanya dan kita bisa ngelewatin jalan ini lagi. Karena ini jalan yang betul-betul indah menurut gua. Jalanannya adem, mulus juga. Dan di atas sana ada air terjun pula. Cornering di sini mantep banget. Dan di depan air terjun sana ada cafe. Nggak tahu apa nama kafenya itu. Itu belum nyampe setahun sih. Hari Minggu biasanya rame banget di sini. Tapi saran kalau mau ke sini ya pagi, kalau nggak ngelihat pas sore. Kalau misalkan langitnya kebuka bagus, nah kalian bisa lah sore kesini. Dan hati-hati dengan tikungan-tikungan seperti ini ya teman-teman. Ini karena dari atas tiba-tiba aja ada mobil jeep, biasanya jeep pariwisata itu. Jadi kalian harus ngeliatin bener-bener di sini, ngeliatin ke sana dulu. Oke. Ini untuk motor kelas CB, kelas 150-an sih sangat-sangat aman teman-teman. Ini mau pakai gigi 3 aja masih enak. 32 itu masih enak banget. Nah itu adalah curugnya, air terjun Sikarimnya. Jadi kalian bisa juga mau nikmatin panorama Sikarim di sini. Ini loketnya di sini, kalian bisa masuk.
Atau kalian cuman pengen betul-betul menikmatin jalanannya doang yang menukik ini yang menukik tajam, atau kalian pengen ke kafenya juga bisa. Ini kafe baru pas banget di depan si Karimnya, Villa dan Resto. Dan kita bisa terus menanjak sampai puncak sana. Dan aku lebih suka memilih untuk kadang berada di sini dulu teman-teman, menikmatin alam yang sejuk ini, yang seger ini, ngeliatin bawah sana kalian bisa, dan kalian langsung ngeliatin air terjunnya si Karim. Jalan yang berkelok terus, karena nanti kita bakalan naik terus ke atas sana sampai sana ada tower. Nah itu tanjakan si Karim tuh di sekitar sana. Jadi tanjakan yang viral itu di sana. Oke. Kali ini aku bakalan nyebat dulu deh kayaknya sambil ngeliatin ini, dan perhatikan juga nih sampah-sampah nih. Karena di sana udah ada tempat sampahnya, jadi kalian bisa ngebuang sampah di sana, nggak kayak seperti yang seperti ini. Setelah melihat panorama indah dari Curug Si Karim dari sini, ini waktunya kita bakalan nanjak ke tanjakan Si Karimnya. Dan ini panas banget teman-teman. Biasanya jam segini itu udah mendung, tapi kali ini emang lagi musimnya panas. Jadi ngedapetin view yang cukup baik, ya kan? Oke, kali ini kita bakalan menanjak ke tanjakan Si Karimnya. Cukup sepi. Di sini tuh jalannya banyak berlubangnya, jadi hati-hati. Apalagi turunannya teman-teman. Lebih nakutin turunan daripada nanjaknya sebetulnya. Sebenarnya nanjaknya itu, tanjakan Si Karimnya itu nggak seberapa. Ya, apalagi Matic tuh nakutin banget ya. Kalau blong ya udah blong aja, udah nggak ada tahanan. Apalagi jalannya curam banget di sana, jurang banget. Jadi pastiin kalau kalian kesini rem kalian berfungsi dengan normal. Ini kita udah mulai mau menanjak. Nah itu yang ada ban-ban di situ, itu adalah tanjakannya. Nah ini nih yang bikin gak enak. Nah ini karena banyaknya kerikil yang ngebuat bannya itu nggak gigit gitu. Nah ini nih kayak begini jalannya. Ini kalau pengendara Kalimantanan sih jalan begini mah ini mungkin sehari-hari ya. Kalau di sawit ketambah lagi dengan jalanan lumpurnya yang dalam. Ya udah, sampai sini doang. Udah.
pendakiannya itu sampai sini doang sebetulnya. Jadi kalau untuk pakai motor 150 cc itu sangat-sangat mudah. Tapi yang nakutin tuh sebetulnya jalan turunnya, karena bannya itu tadi nggak mencengkram dengan baik. Iya, ini sudah kita daki tadi tanjakan Curam Sikarim itu tadi. Dan si CB 150 ini melibas sangat mudah. Dan setelah ini sampai jalan ini tembusnya nanti sampai ke Dieng, teman-teman. Sampai ke 0 km Diengnya bisa lewat sini. Dan aku emang seneng banget motoran sendiri dari dulu. Aku udah bawa motor CB ini pulang kampung ke kampung halaman di Kalimantan. Lalu aku udah bawa dia juga ke Sarawak, Malaysia. Walaupun waktu itu aku nggak pernah bikin dokumentasi karena ya emang seneng aja jalanannya, perjalanan yang mengasihkan gitu. Jadi nggak sempat, paling cuma foto doang. Dan solusi buat pengendara nih sendirian nih biasanya, terus ngapain aja sih di jalan gitu kan. Ya buat aku sendiri ya akhirnya bikin vlog seperti ini. Nggak tahu apa yang mau diomongin juga kan, jadi ya udah suka-suka hati aja deh. Dan ini kita belok kiri. Untuk nyampe ke Diengnya kita ambil ke kiri. Oh, ini ada parkir, ada tarikan apa nih di sini? Kalau dari bawah sana sih nggak ada. Ada kawah di sini teman-teman, kawah Sikidang namanya. Ini tempat wisata juga di Dieng. Ini udah masuk Dieng teman-teman. Tadi juga kita udah masuk Dieng juga kayaknya ya. Aku kurang begitu paham dengan pemetaan sebetulnya di Pulau Jawa ini. Jadi kurang begitu hafal. Tapi emang seneng banget motoran itu, kayak nggak berasa kalian tiba-tiba nyampe di mana. Bukan tujuan sebetulnya yang pengen kalian capai sebetulnya ya. Kadang nggak ada rencana pengen kemana gitu, tiba-tiba di jalan udah ada jalan enak, udah belok gitu aja. Nyasar tiba-tiba dapat tempat yang bagus.